Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu memberkahi langkah-langkah kita. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai Muslim, yaitu sholat kewajiban atau kebutuhan. Inilah alasan harus sholat. Sungguh mengherankan, ketika kita jumpai kaum muslimin yang tidak mengetahui, atau pura-pura tidak tahu, tentang ibadah sholat, sehingga melalaikannya. Bagi sebagian kaum muslimin, sholat adalah ibadah yang paling tidak menarik, merepotkan, dan melelahkan. Jadilah mereka tidak mendirikan sholat, tidak menyisihkan waktu untuk mendirikan sholat, masa bodoh, bahkan terkadang mengejek saudaranya yang perhatian dengan sholat, atau menjadikan sholat sebagai bahan gurauan dan candaan. Berikut alasan mengapa harus sholat. 1. Perintah dari Allah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Surah As-Sariyat ayat 56. Sholat disebut sebagai jalan untuk mencapai ketakwaan. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa, ayat 103. Firman Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain aku, maka beribadahlah kepadaku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Surah Toha ayat 14. 2. Rasa syukur. Biasanya bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, beliau berdiri sangat lama hingga kakinya mengeras kulitnya. Lantas Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai melakukan itu? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang?" Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah sepatutnya aku jadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa sholat 5 waktu berfungsi menjaga keimanan dan menjauhkan dari kekufuran. 4. Menghapus kesalahan. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus kesalahan. Di antara waktu-waktu tersebut, apabila dijauhi dosa-dosa besar, hadis riwayat Muslim. Jika di depan pintu salah seorang di antara kalian ada sungai, lalu ia mandi di sana 5 kali sehari, apakah akan tersisa kotoran pada tubuhnya? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapus dosa-dosa, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Diangkat derajatnya. Berdasarkan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sauban selaku budak yang dibebaskan oleh beliau yaitu, hendaknya engkau memperbanyak sujud, karena sesungguhnya engkau tidak sujud sekali melainkan Allah tinggikan 1 derajat untukmu dan menghapus 1 kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim. Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in terkemuka, berkata, "Wahai anak Adam, sholat adalah jalan engkau bertemu Tuhanmu, dan engkau memohon darinya apa yang engkau butuhkan." 6. Dapat menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Berdasarkan sabda Nabi dari hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku pernah menginap bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Kemudian aku membawakan air wudhu, dan kebutuhan untuknya. Ia berkata kepadaku, mintalah. Lalu aku menjawab, aku ingin menemanimu di surga. Beliau bersabda, apa ada yang lain selain itu? Aku menjawab, itu, yang saya inginkan. Beliau bersabda, maka bantulah aku atas dirimu, dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. 7. Salat sebagai pembeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbedaan antara seorang Muslim dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Batas antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Umar bin Khattab pernah mengatakan, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa meninggalkan salat, maka ia telah kafir. 8. Salat menentukan di hari perhitungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, hal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Namun, jika salatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Imam Syafi'i menyatakan, tidak ada keringanan bagi orang yang meninggalkan salat, baik karena lupa maupun sengaja. Ulama-ulama fikih sepakat, bahwa salat adalah kewajiban yang tak boleh ditinggalkan, dan merupakan salah satu amal ibadah pertama yang akan dihisab di akhirat. 9. Salat tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Barang siapa menjaga salatnya, maka salat itu akan menjadi cahaya, petunjuk, dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaganya, maka dia tidak memiliki cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Hadis riwayat Muslim. Said bin Al-Musayyib mengatakan, siapa yang menjaga salat, ia akan menjaga agamanya, dan siapa yang menyia-nyiakan salat, maka ia akan lebih mudah menyia-nyiakan perkara lain dalam agamanya. 10. Salat kunci surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kunci surga adalah salat, dan kunci salat adalah wudhu. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. 11. Salat sebagai penolong. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendirikan salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis Hasan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang menjaga salat, maka dia akan mendapatkan cahaya petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Sebagai umat Islam sudah sepatutnya menjaga dan mendirikan salat fardu sebagai ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.